Seperti yang sudah kita sepakati bersama, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang rumah hantu. Berbicara tentang rumah hantu, hampir di setiap budaya yang ada di muka bumi ini, pada umumnya percaya bahwa rumah hantu itu ada. Dan memang ada rumah yang berhantu. Bahkan dalam serial-serial televisi, juga dalam film-film layar lebar, banyak diangkat tema-tema tentang rumah hantu ini. Tetapi sekarang kita mau coba untuk melihat dari perspektif Kristen, apakah memang benar rumah hantu itu seperti yang selama ini kita yakini, kita percayai, bahkan banyak dari masyarakat kita sangat mempercayainya sampai-sampai menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Nah, untuk memulai pembahasan kita tentang rumah hantu, ada beberapa hal yang harus kita lewati dulu, baru nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan rumah hantu ini. Yang pertama adalah kita akan mencoba melihat bagaimana pandangan Yahudi tentang hantu itu. Setelah itu, kita akan membahas tentang pandangan Alkitab tentang hantu, dan setelah kita memiliki dasar yang kuat secara teologis, bagaimana kita harus meluruskan pemahaman kita tentang tentang hantu ini dari sudut pandang Alkitab, barulah nanti kita betul-betul masuk dalam pembahasan tentang siapa iblis dan bagaimana dia bekerja dalam jerat-jeratnya melalui rumah hantu itu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama. Saya ajak Anda untuk bersama-sama melihat PowerPoint. Di sini kita akan membicarakan sedikit tentang konsep hantu menurut Yudaisme. Nah, pertama-tama kita harus melihat dulu satu ayat di dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Di situ dikatakan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat 11, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, saudara, kalau kita melihat dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 12 ini, di ayat yang ke-10 dan 11, di situ sudah jelas sekali bahwa pada masa itu, kurang lebih antara 4.000 tahun yang lalu, itu sudah ada penelaah, sudah ada penyihir, sudah ada peramal, sudah ada petenung, yang kita sebut dalam budaya Indonesia ini sebagai dukun. Ya, kapan-kapan nanti kita bicara tentang pedukunan ya, tentang santet, tentang sihir, dan lain sebagainya. Nah, di ayat yang ke-11, pada masa itu sudah ada pemantra, bahkan bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, bahkan meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Pada masa itu praktek-praktek tersebut sudah dilakukan. Jadi orang-orang di sekitar bangsa Israel, yaitu bangsa-bangsa Kanaan, mereka melaksanakan praktek-praktek seperti ini, ya, berhubungan dengan dunia orang mati, berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, berhubungan dengan
roh, hantu, dan roh-roh jahat. Tuhan Allah melalui Musa memberikan hukum Taurat ini, kitab Taurat ini, agar bangsa Israel menjauhi semua praktek-praktek tersebut, karena semua itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bahkan di ayat-ayat yang lain dalam kitab Taurat disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan praktek-praktek seperti ayat 10 dan 11 pada pasal 18 kitab Ulangan ini, hukumannya adalah mati. Nah, saudara, Yudaisme itu mengajarkan bahwa kematian itu tidak mengakhiri perjalanan jiwa. Jadi, jiwa yang bergabung dengan tubuh dalam kehidupan itu akan berlanjut ke alam baka. Jadi jiwa atau roh ini setelah mati akan berlanjut ke alam baka. Nah, para teolog Yahudi klasik memperdebatkan sifat alam baka itu. Menurut Maimonides, akhirat adalah pengalaman spiritual murni dari jiwa yang menerima hadiah dan hukuman atas hal-hal baik dan buruk yang mereka lakukan selama hidup mereka. Ya, jadi Maimonides ini agaknya sama dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa dunia orang mati adalah tempat dari jiwa di mana akan mengalami pengalaman spiritual. Apakah nanti orang-orang di dunia orang mati itu akan menerima hadiah atau hukuman? Nah, Nachmanides percaya bahwa orang-orang di akhirat memiliki jiwa dan tubuh. Nah, di sini kita lihat ada dua rabi Yahudi yang memiliki perbedaan pendapat. Maimonides mengatakan bahwa yang pergi ke dunia orang mati adalah roh atau jiwa. Sedangkan Nachmanides percaya bahwa jiwa dan tubuh yang akan pergi ke alam mati atau ke dunia orang mati. Dan jadi jika tubuh melakukan perbuatan baik, itu harus menerima hadiah. Bukan hanya jiwanya saja, tetapi tubuhnya juga di alam baka, di dunia orang mati, itu akan menerima hadiah. Nah, perdebatan tentang sifat akhirat ini tentu tidak akan pernah selesai. Dengan dua aliran pemikiran ini terus terjadi selama berabad-abad. Nah, diskusi ini berhubungan langsung dengan debat berkaitan dengan hantu. Menurut Maimonides, jiwa di akhirat tidak memiliki tubuh. Jadi, makhluk spiritual itu murni. Apakah malaikat atau jiwa itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi, menurut Maimonides, semua yang ada di dalam dunia roh itu tidak dapat dilihat oleh manusia, termasuk juga hantu, tidak dapat dilihat oleh manusia. Maimonides bahkan mengatakan bahwa setiap teks Alkitab tentang seseorang yang melihat atau berbicara dengan seorang malaikat atau dunia roh, itu pasti akan terjadi dalam mimpi atau penglihatan kenabian, bukan dalam kenyataan fisik. Jadi Maimonides sangat yakin bahwa dunia roh itu tidak dapat dilihat secara fisik, termasuk juga semua yang berkaitan dengan iblis, setan, maupun hantu. Makhluk spiritual tidak dapat muncul secara fisik, menurut Maimonides. Jadi tidak ada namanya gundruwo, suster ngesot, tuyul, apalagi sundel bolong, lea, ya, dan yang lain-lain, ya, itu tidak ada, tidak dapat dilihat. Makhluk spiritual tidak dapat muncul secara fisik. Tetapi Nachmanides sama sekali tidak setuju. Dia berpendapat bahwa malaikat atau makhluk spiritual itu dapat muncul secara fisik jika mereka mau. Ya, ini nanti kita akan bincang-bincangkan, ya. Kita akan bincang-bincangkan bagaimana sebenarnya
Apakah iblis setan itu bisa menampakkan diri, hantu itu bisa menampakkan diri secara khusus nanti di rumah hantu, ya? Nah, itu nanti kita bisa bincang-bincang. Nah, di dalam Taurat, dalam Ulangan 18 tadi, ayat yang ke-11, jelas melarang untuk menanyakan orang mati, melakukan pemanggilan arwah, ya, kemudian bercakap-cakap dengan roh orang yang sudah mati, ya itu dilarang. Itu berarti kalau ada orang-orang yang pergi ke kuburan, lalu kemudian ngobrol di kuburan, ngobrol dengan keluarga yang sudah meninggal, ya itu sudah termasuk di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-11 ini, ya. Dan sebaiknya mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka yang telah meninggal dari dunia ini, itu pun dan sebaliknya mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka yang telah meninggal dari dunia ini. Jadi itu dilarang. Jika itu dilarang, berarti sudah pernah ada dipraktekkan hal-hal seperti ini, karena itu dilarang. Ini tampaknya menyiratkan pengakuan bahwa yang hidup itu dapat berkomunikasi dengan orang mati. Nanti kita akan bahas sebenarnya ini yang dimaksudkan orang mati atau siapa. Tetapi melarang orang Yahudi terlibat dalam aktivitas itu. Jadi ini dalam Ulangan 18 ayat 11 itu menyiratkan bahwa manusia, bahwa yang hidup itu dapat berkomunikasi dengan dunia orang mati. Rabbi Yehuda Levi dalam The Science in Torah menjelaskan bahwa ada dua pendapat tradisional tentang hal ini. Satu pandangan menerima bahwa adalah mungkin untuk berkomunikasi dengan orang mati, tetapi kita tidak diizinkan untuk melakukannya. Namun Maimonides mengambil pendekatan lain. Dia mencela semua jenis ilmu sihir, ilmu dan berkomunikasi dengan orang mati, dan bentuk-bentuk pemanggilan roh menurut Maimonides itu bukan hanya omong kosong, tetapi juga kegiatan pagan yang merusak monoteisme murni Yudaisme. Nah, kisah hantu dalam kitab Taurat yang paling terkenal adalah kisah Saul Hamelek, yaitu Raja Saul, yang dengan bantuan seorang penyihir di Endor memanggil Samuel Hanafi, yaitu Nabi Samuel, yang baru saja meninggal, untuk membantu mengalahkan orang Filistin, meskipun ini dilarang. Jadi ada kisah pemanggilan hantu dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu berkaitan dengan Raja Saul yang meminta bantuan seorang penyihir di Endor untuk memanggil Nabi Samuel. Nah, menurut Rabbi Shmuel ben Kofni Gaon menjelaskan bahwa tidak ada hantu. Sebaliknya penyihir itu membodohi Saul agar percaya bahwa dia sedang menyulap roh nabi yang telah meninggal. Nah, sebaliknya Rabbi Saadia Gaon dan Rabbi Hai Gaon menyarankan bahwa meskipun biasanya orang yang meninggal tidak muncul di dunia ini, Saul mengalami keajaiban yang unik. Jadi menurut dua rabi yang baru saja, itu Rabbi Saadia dan Rabbi Hai, itu mengatakan bahwa bisa saja Samuel muncul dalam keajaiban yang unik, ya. Tetapi yang lain seperti Ben Kofni itu mengatakan bahwa itu hanya upaya dari penyihir di Endor untuk membodohi Saul dengan menyulap roh nabi yang telah meninggal. Ya, jadi kalau kita melihat di sini bahwa Talmud itu berisi cerita sesekali interaksi antara orang mati dan hidup serta setan secara spiritual yang menghuni dunia ini. Itu dikenal sebagai Seidim dan Masikin. Banyak yang menganggap kisah-kisah ini ada begitu saja. Namun, orang bijak Talmud sering berbicara dalam perumpamaan dan bahasa non-harfiah.
Nah, jadi ada catatan bahwa dalam kebiasaan orang-orang bijak pada waktu itu, bahwa Talmud ini sering berbicara dengan menggunakan perumpamaan dan bahasa non-harfiah. Jadi kalau misalnya berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual, roh-roh, itu hanya dalam pengertian perumpamaan dan bahasa non-harfiah. Nah, Maimonides dan mereka yang mengikuti jalannya membaca secara non-harfiah. Artinya bahwa kalau membahas tentang hantu, itu tidak dimaksudkan hantu secara fisik, tetapi itu hanya ungkapan yang sebenarnya tidak secara fisik. Itu yang disebut dengan non-harfiah. Jadi kalau misalnya di dalam pemahaman kata, itu ada yang disebut dengan makna denotatif, ada makna konotatif. Nah, jadi yang dimaksudkan hantu kalau itu dibicarakan di Talmud, itu hanya berbicara soal makna konotatif, bukan makna definitif seperti di dalam kamus. Nah, Maimonides mendefinisikan roh jahat itu sebagai penyakit mental, bukan sebagai hantu. Jadi di sini ada banyak perbedaan ya dari sekian banyak rabi-rabi tadi yang sudah kita bahas. Nah, agak berbeda, putra Maimonides yaitu Rabi Abraham menulis bahwa setiap cerita Talmud tentang setan itu pasti menggambarkan mimpi. Pada kenyataannya, menurut para pemikir Yahudi ini, tidak ada setan, roh jahat, atau hantu. Jadi ada yang mengatakan itu hanya mimpi, ada yang mengatakan itu hanya makna konotatif, yaitu makna non-harfiah. Sesungguh-sungguhnya tidak ada secara fisik dalam bentuk roh yang namanya hantu itu. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi secara umum sebagian besar rabi-rabi Yahudi itu mengatakan bahwa hantu itu tidak ada, hantu itu hanya penyakit mental, hantu itu hanya ada di dalam bentuk mimpi, dalam bentuk khayalan dan imajinasi, dan juga dia kalau dibicarakan di dalam Talmud itu hanya dalam pengertian non-harfiah, bukan harfiah. Harfiah itu harafiah. Jadi sudah jelas di sini, tetapi dalam budaya yang berkembang pada masyarakat Yahudi, ternyata ada kelompok-kelompok masyarakat yang meyakini adanya hantu itu. Saya akan menunjukkan slide tentang jenis-jenis hantu dari bangsa Yahudi. Di sini sekarang kita akan membahas tentang, saya akan memberi contoh tentang jenis-jenis hantu yang ada di masyarakat Yahudi. Nah, 3 hantu yang pertama itu sudah ada sejak lama, tetapi hantu-hantu yang lainnya itu mungkin mengadopsi dari bangsa-bangsa yang lain. Yang pertama adalah Dibuk. Ini adalah jenis hantu pertama yang dikenal secara umum oleh masyarakat Yahudi. Kemudian yang kedua adalah Ibur. Yang ketiga itu Golem. Nah, inilah 3 hantu yang umum dipercayai oleh masyarakat Yahudi ada. Ya, jadi Golem, Ibur, Dibuk. Kemudian yang berikutnya adalah Lilith. Kemudian Agrat Bat Mahlat, Naamah, Eiset, Aluka, Asmedai, Azazel, Mazikim, Sirika Panda, Demonic Double, Penyihir Endor, Leviathan, Beelzebul, Legion. Ya, jadi itu beberapa jenis-jenis hantu yang diyakini, dipercayai ada oleh masyarakat Yahudi. Tentu masyarakat Yahudi yang dimaksud di sini adalah masyarakat Yahudi yang secara budaya masih meyakini adanya hantu, ya.
masih meyakini adanya hantu. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari beberapa slide yang tadi sudah kita simak bersama-sama, bahwa ternyata masyarakat Yahudi itu memiliki konsep di dalam pikiran mereka bahwa ada hantu dalam kehidupan mereka. Lalu pertanyaannya, apakah di dalam Perjanjian Baru masih ada konsep hantu itu? Nah, ini saya ajak Anda untuk membaca salah satu nats Alkitab dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-49, atau kita mulai dari ayat yang ke-48. Mulai dari ayat 48 dari Markus pasal yang ke-6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Kemudian ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Nah, ini setelah saya menyelidiki dalam bahasa Yunaninya, mereka berteriak-teriak ini adalah semua murid Tuhan Yesus Kristus yang ada di perahu. Jadi, murid-murid ini menyangka bahwa Tuhan Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Lalu, mereka berteriak-teriak. Nah, dalam beberapa pengertian tentang berteriak-teriak di sini, itu bukan sekedar berteriak-teriak, tetapi ada satu perasaan secara psikis, itu secara emosional, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, dan kemudian mereka mulai berteriak dan menangis. Berteriak dan menangis. Nah, yang menjadi perhatian kita, yang menarik di sini, bahwa yang merasa ketakutan luar biasa adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebelum peristiwa ini, mereka membantu Tuhan Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Mereka melihat luar biasanya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Mereka meyakini, percaya Tuhan Yesus itu nabi. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dalam keadaan seperti itu, seolah-olah mereka melihat hantu, mereka berteriak-teriak bahkan sampai menangis ketakutan. Itu berarti, lalu apakah yang dimaksudkan hantu di sini? Hantu di sini adalah dalam bahasa Yunaninya itu phantanas. Nanti kemudian di dalam bahasa Inggris diterjemahkan phantom, hantu. Jadi ini adalah betul-betul hantu dalam pengertian yang kita mengerti juga. Jadi ternyata bahwa walaupun mereka telah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, konsep hantu itu masih ada di dalam pikiran mereka. Nah, hantu yang seperti apa? Nah, tadi yang sudah kita bahas dalam slide-slide di PowerPoint. Bagaimana para rabi-rabi Yahudi itu mewakili masyarakat Yahudi berbicara tentang pemahaman mereka tentang hantu. Dan hantu yang mengerikan, yang menakutkan, yang bisa membuat seseorang itu menderita dan mati, hantu seperti itulah yang ada di dalam pemikiran 12 murid Tuhan Yesus. Sehingga ketika malam hari di tengah danau Galilea, melihat sesosok berjalan di atas air di tengah kegelapan, mereka pun mulai sangat ketakutan, berteriak-teriak sampai menangis, menyangka bahwa hantu yang berjalan di atas air itu akan mendatangi mereka. Jadi ternyata bahwa di dalam Perjanjian Baru pun masyarakat Yahudi yang diwakili oleh 12 murid Yesus juga memiliki konsep hantu yang mengerikan. Hantu seperti apa? Itu tadi yang kita telah lihat dalam beberapa slide tentang jenis-jenis hantu yang dipercaya oleh masyarakat Yahudi. Nah, 3 hantu yang pertama itu hantu yang
cukup lama dikenal oleh bangsa Yahudi. Bahkan sejak lama, 3 hantu ini begitu sangat dikenal.